Banjar atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Negeri Martapura atau yang mewakili, Wakil Ketua dan para anggota DPRD, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta staf hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, kita dapat berhadir pada rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, sebelum rapat paripurna DPRD hari ini dibuka, kami dibacakan daftar hadir sebagai berikut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar sebanyak 45 orang. Hadir sebanyak 30 orang. Berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Banjar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Banjar, pasal 151 ayat 1 huruf C, bahwa quorum telah tercapai. Maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara 1. Pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Jawaban Bupati atas pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, pada hari ini rapat paripurna DPRD memasuki tahapan pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah setelah disampaikan oleh Bupati Banjar pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang lalu. Marilah kita bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan secara seksama penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Yang pertama disampaikan oleh fraksi Gerindra oleh Pak Sarkawi Esos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pandangan umum fraksi Gerindra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016, yaitu pembentukan susunan perangkat daerah, yang disampaikan pada hari ini Rabu 16 Juni 2021. Yang kami hormati Saudara Bupati Banjar, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar, yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Martapura atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah atau direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar yang berhadir, serta hadirin rekan media yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan,
hingga bisa melaksanakan tugas kita melalui rapat paripurna ini. Dan tak lupa juga kita selalu haturkan salam dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan pertama pada kami fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan susunan peraturan daerah nomor 13 tahun 2016. Melalui rapat paripurna ini semoga dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintahan daerah, tentunya sesuai dengan visi dan misi Bupati Banjar dan nanti termaktub dalam RPJMD tentunya. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam rangka upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi efektif dan efisien. Perangkat daerah Kabupaten Banjar adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah yakni dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini juga bersejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang harus rasional, proporsional, dan efektif dan efisien. Terkait hal tersebut perlu disegarkan kembali pemahaman bahwa naskah akademik Ranperda merupakan bagian dari kelengkapan administrasi dalam pengajuan dan pembahasan Ranperda Rencana Peraturan Daerah serta menjadi alas bagi praksi untuk memberikan pandangan umumnya agar kiranya segala kekurangan prosedur dan administrasi bisa kita perbaiki bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Kabupaten Banjar masih perlu melakukan banyak hal yang dapat dilakukan dengan Ranperda ini, seperti efisiensi anggaran, penggabungan beberapa SOTK yaitu susunan organisasi tata kerja di lingkungan Kabupaten Banjar, sehingga penggabungan kedinasan harus dilakukan tentunya sesuai dengan efektivitas kerja kinerjanya masing-masing. Penggabungan kedinasan ini juga akan menghemat anggaran tentunya, sehingga jangan sampai pelayanan masyarakat terhambat. Pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dengan segera menjadi terhambat dan mungkin memerlukan waktu berhari-hari dengan alasan pimpinan sedang dinas luar dan sedang rapat dengan atasan dan lain-lain, sehingga pelayanan terhambat dan terkendala. Harapannya dengan adanya perda ini nantinya pelayanan masyarakat jauh lebih baik. Maka untuk ini kami menyampaikan pertanyaan dan masukan sebagai berikut. 1.
Apabila ranperda ini disetujui dan disahkan, maka kapan mulai diberlakukan? Dua, kami menyarankan mulai berlakunya adalah awal tahun 2022. Oleh karena menyesuaikan masa tugas dan APBD 2021. Hal ini kemudian akan memudahkan laporan tentunya, laporan pelaksanaan APBD 2021. Namun untuk persiapan, penempatan, pengisian jajaran bisa dilakukan persiapan terlebih dahulu. Tiga, kami sangat mengharapkan agar untuk penempatan pejabat struktural dan fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten, serta memiliki kemampuan di bidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat, sehingga bisa mengatasi dengan cepat dan tanggap apabila terjadi problem dan atau kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Banjar. Demikian rapat paripurna Dewan yang terhormat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra dapat menerima ranperda tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dapat dibahas dalam tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap seluruh saran dan masukan yang kami sampaikan bisa dipertajam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kabupaten Banjar yang lebih baik ke depannya. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Kabupaten Banjar, Ketua Ruslan SAP, Sekretaris Muhammad Syahrin SAMM, ditandatangani. Selanjutnya fraksi Golkar disampaikan oleh Rahmat Saleh SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kulli wa arsalahu basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bupati Banjar, yang terhormat Ketua beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang berhadir pada hari ini, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang berhadir juga pada hari ini, dan Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris DPRD, asisten dan staf ahli, yang terhormat Kepala Badan, Kepala Dinas, dan seluruh pejabat Pemkab Banjar yang berhadir pada hari ini, yang terhormat Direksi Perusahaan Daerah, akademisi dan instansi yang juga berhadir pada hari ini, serta para undangan hadirin sekalian yang berbahagia, serta rekan-rekan dari wartawan maupun media sosial lainnya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik hidayah serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul
bersilaturahim dalam rangka melaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu hingga masa-masa yang akan datang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Golkar untuk menyampaikan pemandangan umum ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran pada tahapan selanjutnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, apresiasi kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Banjar yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah pada tanggal 2 Juni 2021 yang lalu. Fraksi Golkar sependapat dengan Bupati Banjar bahwa adanya perubahan Raperda tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, sehingga perlu melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019, perangkat daerah perlu memperkuat peran dan kapasitasnya agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme. Rapat paripurna DPRD yang berbahagia, pada dasarnya fraksi Golkar dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dapat dibahas pada tahap selanjutnya. Fraksi Golkar memiliki beberapa pertanyaan kepada pemerintah daerah. Di antaranya yang pertama adalah, apakah pemerintah daerah sudah melakukan pengajuan rancangan peraturan daerah ini sesuai dengan perkembangan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien? Kedua, apakah pemerintah daerah sudah melakukan penyesuaian rancangan perda ini terhadap regulasi maupun beban kerja dalam peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik dan maksimal kepada masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan kependudukan? Yang ketiga, apakah pemerintah daerah sudah melakukan evaluasi terhadap struktur, dimensi, proses produktivitas dan efisiensi dengan menggunakan beberapa instrumen penilaian seperti penilaian beban kerja, beban organisasi, nomenklatur perangkat daerah dan lain sebagainya? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi ini, fraksi Golkar mempercayakan sepenuhnya kepada anggota fraksinya melakukan pembahasan-pembahasan baik di komisi ataupun di AKD lainnya terhadap susunan perangkat daerah ini. Demikian pemandangan umum fraksi Golkar yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura, 16 Juni 2021, fraksi Golkar, Ketua Dr. Andus Kamruzaman MSI ditandatangani, Sekretaris Hajah Mukarramah Eskep ditandatangani. Selanjutnya fraksi Nasdem disampaikan oleh Ustadz Sarwani SHMH. Pemandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar, yang terhormat pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar, yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, yang terhormat seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat taufik jualah kita pada hari ini dapat berhadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara pemandangan umum praksi terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, terima kasih disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada praksi Nasdem untuk menyampaikan pemandangan umum praksi kami pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Banjar atau yang mewakili yang telah menyampaikan Raperda tersebut pada paripurna hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang lalu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada prinsipnya kami praksi Nasdem menyetujui Raperda perubahan ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Perubahan, pembentukan dan susunan perangkat daerah sangat diharapkan. Yang pertama, jangan sampai terjadinya kemungkinan kegaduhan di lingkungan ASN akibat pengurangan SKPD berikut para pejabatnya, sehingga diharapkan penyelarasan pada payung hukumnya. Yang kedua, kami praksi Nasdem juga sangat mengapresiasi adanya perubahan Raperda ini agar dapat dipandang penting untuk meninjau kembali dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas dan kinerja SKPD secara rasional sesuai dengan kebutuhan yang objektif untuk menjawab tantangan pemerintah daerah, bertindak responsif, bertindak cepat dan memiliki kemampuan antisipatif terhadap dinamika perubahan dalam pembangunan dan layanan publik. 3. Selanjutnya, dengan adanya perampingan ini dari sisi penganggaran, pada setiap SKPD diharapkan setiap anggaran dalam APBD pada unit kerja hendaknya agar terarah, terukur dan efektif serta efisien. 4. Di samping itu perubahan organisasi atau penggabungan diharapkan dibarengi dengan tugas pokok dan fungsi SKPD secara jelas dan detail agar para pejabat memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. 5. Dengan adanya perubahan ini juga diharapkan kompetensi SDM pada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar benar-benar mampu meningkatkan integritas dan berinovasi dalam memberikan kepuasan kerja khususnya pada layanan publik. Fraksi Nasdem juga berpendapat dan mengingatkan agar perlunya fungsi Baperjakat secara selektif, objektif dan terbuka dalam menempatkan pengisian pejabat dengan prinsip the man woman of the right place dan harus menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum dari praksi Nasdem yang dapat kami sampaikan. Semoga hal di atas dapat menjadi masukan untuk pemerintah daerah. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derwana Permai Goles JN, Ketua Praksi Abdus Saman SAP, Sekretaris ditandatangani. Selanjutnya
fraksi Amanat Sejahtera Rakyat disampaikan oleh Ibu Herlina Anggraini. Pemandangan umum fraksi Amanat Sejahtera Rakyat DPRD Kabupaten Banjar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Banjar Rabu 16 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Banjar beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banjar, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormati hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan berkah dalam kehidupan kita sehingga bisa bersilaturahmi dan berkumpul kembali dalam acara rapat paripurna pada hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian pemandangan umum ini, terlebih dahulu izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan jajarannya sebagai inisiator Ramperda tersebut yang telah menyampaikan nota penjelasan pada sidang paripurna hari Rabu tanggal 2 Juni 2021. Setelah mempelajari, meneliti, dan mencermati terhadap Ramperda yang diusulkan ini, ada 3 hal yang dijadikan rujukan. Pertama, dalam tatanan teori bahwa perda sebagai salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen yuridis pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan menjalankan roda pemerintahan dalam rangka membuat regulasi dan lain sebagainya yang menyangkut masyarakat. Kewenangannya harus dilihat sebagai salah satu kesatuan dari proses dan hasil dalam pengertian format dan dokumen resmi. Dokumen resmi yang dimaksud yaitu produk hukum yang merupakan hasil dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif, atau dengan kata lain, dari sisi persyaratan yuridisnya dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Dalam artian perda merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kedua, materi muatan perda dari Ramperda ini mempedomani untuk hal-hal yang diatur dalam dan atau tidak boleh menyimpang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah, Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Ketiga, memperhatikan keselarasan terhadap asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kejelasan rumusan dan keterbukaan dalam melakukan perubahan atau penggabungan terhadap organisasi perangkat daerah. Penyusunannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat serta sarana dan prasarana mempercepat dan mewujudkan visi misi daerah. Fraksi kami sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, rencana pengurangan atau penggabungan yang semula ada 32 SKPD menjadi 26. Efektivitas dan kinerjanya sangat rasional, secara sesuai dengan kebutuhan yang objektif untuk menjawab tantangan pemerintah daerah yang responsif. Fraksi kami mengharapkan agar Rapenda tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah ini dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat,
Jumlah kebutuhan bidang dan seksi pada dinas atau badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada sehingga dapat berbagi dengan proporsional dan profesional. Selain itu, perubahan atau penggabungan organisasi perangkat daerah harus pula dibarengi dengan uraian tugas pokok secara jelas dan detail termasuk uraian tugas para asisten sehingga masing-masing pejabat memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugas dan tidak tumpang tindih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah pemandangan umum Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura 16 Juni 2021, Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat DPRD Kabupaten Banjar, Ketua M. Hasan Hamdan, Sekretaris Haji Soraya SH. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Ustadz Mulkan Esos SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pemandangan umum Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Mulkan. Yang kami hormati Bapak Bupati Banjar, Bapak Haji Saidi Mansur, yang kami hormati Ketua DPRD serta para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang kami hormati para Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, para Direktur Perusahaan Daerah, para undangan, rekan-rekan media massa yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kita dapat berhadir dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti jejak langkahnya dari dahulu sekarang hingga akhir yaumil akhir nanti. Terlebih dahulu izinkan ulun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang paripurna yang memberikan kesempatan kepada praksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian Bupati Banjar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar tanggal 2 Juni 2021 yang lalu. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, fraksi kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mengajukan perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, di mana komposisi perangkat daerah berjumlah 30 SKPD terdiri dari 2 sekretariat, 25 dinas daerah, inspektorat, 4 badan daerah dan 2 badan dengan tugas pembantuan yaitu Kesbangpol dan BPBD, Satpol PP dan 20 kecamatan. Bahwa perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah adalah suatu hal yang memang semestinya dilakukan, yaitu perampingan SKPD dari 34 menjadi 27 SKPD, yaitu terdiri dari 2 sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, dinas daerah menjadi 17 buah dari 25,
Inspektorat Badan Daerah 4 buah, Satpol PP 2 Badan Tugas Pembantuan Kesbang Pol dan BPBD, dan 20 kecamatan. Rapat paripurna yang terhormat, sejak awal tahun 2019 virus COVID-19 menyerang seluruh pelosok dunia. Dampak statusnya oleh WHO dijadikan menjadi pandemik, yang ditetapkan menjadi pandemik yang ditimbulkan begitu dahsyat. Perekonomian mengalami kemunduran, pertumbuhan ekonomi menjadi minus, sistem pendidikan terganggu, dan kehidupan sosial mengalami penataan baru seiring terus berlangsungnya COVID-19 hingga sekarang. Pendapatan negara dan daerah menurun tajam, sementara kebutuhan anggaran terhadap penanggulangan COVID-19 sangat besar hingga perlu reposisi anggaran APBN maupun APBD sampai beberapa kali. Serta kebutuhan anggaran untuk menanggulangi dampak COVID-19 lebih besar lagi. Efisiensi APBD adalah sebuah keniscayaan di tengah kondisi keuangan daerah seperti sekarang ini, mengingat kita perlu bangkit untuk melakukan pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur pasca banjir awal tahun 2021, dan peningkatan infrastruktur. Salah satu pilihan yang perlu diambil adalah restrukturisasi SKPD. Dari itu kami dari awal dalam pemandangan umum praksi dalam paripurna pemandangan umum praksi tahun anggaran 2020 yang lalu sudah mengusulkan untuk dilakukan perampingan SKPD dengan perubahan Perda nomor 13 tahun 2016. Kami minta dengan langkah ini kita bisa bangun struktur organisasi perangkat daerah yang miskin struktur dan kaya fungsi. Beberapa catatan umum dalam menyikapi usulan perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 ini adalah agar titik tekannya ada di beberapa hal berikut. Pertama, pemulihan ekonomi yang efektif. 2, peningkatan efektivitas pelayanan publik. 3, pengelolaan dan pembinaan potensi sumber daya alam Kabupaten Banjar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan porsi yang lebih besar dalam opsi-opsi SKPD yang baru, mengingat PDRB kita masih dipengaruhi secara signifikan oleh sektor ini. Keempat, kita juga perlu mengantisipasi secara lebih dini pergerakan kebijakan nasional berupa pemindahan ibu kota yang baru yang tentunya akan memberi multi efek khusus kepada daerah kita. Rapat paripurna hadirin, rapat paripurna yang terhormat. Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah harus kita maklumi bersama sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, yakni kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi melingkupi 1. Penyederhanaan struktur organisasi, 2. Penyetaraan jabatan, 3. Penyesuaian sistem kerja. Praksi kami memaklumi bahwa yang dimaksud dengan 1. Penyederhanaan birokrasi struktur organisasi adalah perampingan unit organisasi jabatan administrasi jabatan pada instansi pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. 2. Penyetaraan jabatan adalah penyetaraan jabatan administrasi atau struktural ke dalam jabatan fungsional, yakni pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau imposing pada jabatan fungsional yang setara. 3. Sedangkan penyesuaian sistem kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini pihak eksekutif baru menyampaikan mengenai penyederhanaan struktur organisasi sebagai salah satu bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi, dan menurut praksi kami seharusnya pihak eksekutif juga menyampaikan kepada pihak DPR di Kabupaten Banjar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. B.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021. C. Surat Menvan RB Republik Indonesia Nomor 13/467-KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang rekomendasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dan lingkungan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Fraksi kami berpesan kepada pihak eksekutif agar dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan tidak menimbulkan korban bagi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, terhadap usulan pihak eksekutif mengenai penyederhanaan atau penggabungan struktur organisasi, fraksi kami berpendapat bahwa perangkat daerah yang diusulkan untuk digabungkan adalah sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. 5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. 6. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup. 7. Dinas Perikanan dan Peternakan. 8. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dan 9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Usulan fraksi kami tersebut hanya menyangkut tentang penggabungan organisasi perangkat daerah dan satu dinas baru, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sedangkan OPD lainnya tetap sebagaimana yang sudah ada. Tentunya usulan fraksi kami tersebut perlu dilakukan kajian dan pembahasan yang cukup mendalam, terutama dari sisi peraturan perundang-undangan di seluruh kebijakan penyederhanaan birokrasi, baik itu meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan maupun penyesuaian sistem kerja, karena hal-hal tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi kami, mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang positif buat pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dapat dibahas dalam tahapan pembahasan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Mulkan, Sekretaris Hajjah Fitriyah. Selanjutnya fraksi Demokrat disampaikan oleh Marbawi SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, yang terhormat Bapak Bupati Banjar, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD, rekan-rekan media cetak dan elektronik, serta seluruh undangan yang kami hormati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul guna melaksanakan agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang dilaksanakan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memasuki isi pemandangan umum fraksi, perkenankanlah terlebih dahulu kami dari fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati Banjar pada tanggal 2 Juni tahun 2021 yang lalu. Rapat Dewan
dan hadirin yang berbahagia. Setelah kami melakukan telaah yang mendalam atas seluruh dokumen yang diserahkan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, mulai dari pidato Bupati beserta seluruh lampirannya, izinkan kami, Fraksi Demokrat, untuk menyampaikan pandangan umum atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah beserta perubahannya, disebutkan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditentukan dengan perda dan disetujui oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah yang ada di tingkat kabupaten. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa kebijakan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi keberadaan peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga untuk melakukan reorganisasi, restrukturisasi, dan refungsilisasi terhadap organisasi perangkat daerah, Fraksi Demokrat memandang perlu untuk melakukan perubahan atas perda pembentukan dan susunan perangkat daerah ini dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintah dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, Fraksi Demokrat mengapresiasi atas raperda perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana penjelasan Bupati untuk menciptakan perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Fraksi Demokrat berharap agar dalam pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banjar harus mampu mewujudkan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam artian bahwa pembentukan dan penyusunannya bukan berdasarkan keinginan semata, melainkan benar-benar atas dasar pertimbangan yang disandarkan pada kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang ada di Kabupaten Banjar. Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura, 16 Juni tahun 2021, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Muhammad Marbawi SP, Sekretaris Haji Ismail Hasan SHI. Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Demokrasi Indonesia disampaikan oleh Muhammad Jaini, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Banjar, Bapak Haji Said Mansur. Yang kami hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Banjar. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, saudara-saudara pimpinan SKPD dan Direktur Perusahaan Daerah, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, bersilaturahim dan melaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepada para keluarga, kerabat, sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Sebelum kami menyampaikan pandangan fraksi ini, izinkan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap para perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Demikian pula kami juga mengucapkan terima kasih
pada Bupati Banjar yang telah menyampaikan mengantar raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Banjar di atas tersebut. Tidak ketinggalan rekan-rekan anggota DPRD dan seluruh SKBD terkait. Rapat paripurna Dewan yang terhormat mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Setiap pemerintah daerah mau tak mau harus menyesuaikan susunan dan atau struktur organisasi yang ada di daerah, tak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Perubahan tersebut tentunya akan membawa konsekuensi tersendiri, baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun bagi masyarakat pengguna layanan pemerintah. Perubahan tersebut tentu saja akan berimbas pada perombakan dalam berbagai hal, baik secara fisik maupun administratif. Perubahan susunan perangkat daerah yang efektif akan dilakukan untuk mengemban amanat dari negara yang mempunyai tujuan melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, susunan perangkat daerah yang baru nantinya pemerintah Kabupaten Banjar dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjar ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, didukung dengan aparatur yang bersemangat dan mempunyai loyalitas tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia menyampaikan pandangan beberapa di antaranya. Yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Banjar tentu sudah memetakan mana-mana dinas, badan atau kantor yang beban kerja dan programnya besar dan banyak, maka disesuaikan dengan tipe yang pas. Ukuran untuk menentukan tipe-tipe itu tolak ukurnya apa saja. Kemudian yang kedua, penggabungan dinas, badan dan kantor sayogianya ada pertimbangan yang sama rumpunnya sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengenai dinas, badan dan kantor yang terkait dengan pelayanan masyarakat tetap harus lebih diutamakan dan dipikirkan. Yang keempat, dengan adanya perda pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Banjar ini, mohon agar badan aset dan badan pendapatan daerah untuk dijadikan satu satuan kerja. Yang kelima, Raperda hendaknya benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga tidak selalu terjadi perubahan dan mendapatkan produk hukum yang efektif dan efisien. Yang keenam, penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan kompeten, serta memiliki kemampuan di bidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat. Yang ketujuh, dengan adanya susunan perangkat daerah yang baru, dimohon untuk belanja aparatur negara tidak membebani APBD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banjar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia menyatakan persetujuannya agar rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banjar ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kami dari Fraksi Kebangkitan Demokrasi memohon ampun dan maaf apabila kami dalam menyampaikan pemandangan umum ini terdapat kesalahan ataupun kehilapan, mohon dimaafkan. Akhirnya
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura 16 Juni 2021, Praksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia DPRD Kabupaten Banjar, Haji Heru Purbadijaya, Ketua ditandatangani, Hermanis PDI, Sekretaris ditandatangani. Terima kasih pada juru bicara dari praksi-praksi DPRD Kabupaten Banjar yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Kita telah memperhatikan dan mendengarkan pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Banjar tadi, di mana pada prinsipnya praksi-praksi DPRD menerima untuk dibicarakan pada tahap selanjutnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, tahapan selanjutnya adalah jawaban Bupati Banjar atas pandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2015 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. Yang saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar yang berhadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Martapura serta rekan-rekan media, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga bersama-sama dapat hadir dan mengikuti jalannya kegiatan rapat paripurna ini. Selanjutnya, salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu ila yaumil akhir. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan dan jawaban pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Banjar yang telah disampaikan terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang mana telah kami sampaikan pada tanggal 2 Juni 2021. Pelaksanaan agenda penyampaian jawaban ini merupakan satu bagian dari rangkaian penyelenggaraan penyusunan Perda untuk menuju tahapan pembahasan selanjutnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, selanjutnya kami menyampaikan pada kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan atas apresiasi, pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing praksi DPRD Kabupaten Banjar pada penyampaian pemandangan umumnya, serta persetujuan praksi-praksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda yang telah kami sampaikan untuk dibahas dalam tahapan pembicaraan selanjutnya. Berkenaan dengan berbagai pendapat, pertanyaan, saran dan masukan yang telah disampaikan praksi DPRD Kabupaten Banjar, kami akan menyampaikan jawaban atau tanggapan. Namun demikian, apabila terdapat persamaan pendapat, pertanyaan, saran dan masukan yang dikemukakan oleh praksi-praksi DPRD, mohon kiranya tanggapan yang kami sampaikan dapat pula dianggap sebagai jawaban dari praksi lainnya. Menanggapi pemandangan umum praksi Gerindra, kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan serta persetujuan praksi Gerindra terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pemberlakuan Raperda ini pada awal tahun 2022, salah satu ketentuan di dalam Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tersebut, tepatnya dalam pasal 18, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Perda ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Ketentuan tersebut akan memberikan ruang yang cukup untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya khususnya rancangan Perda ini. Penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional nantinya akan dilaksanakan dengan selektif
dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten, serta memiliki kemampuan di bidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat, sehingga bisa mengatasi dengan cepat dan tanggap apabila terjadi problem atau kendala dalam pembangunan Kabupaten Banjar. Penempatan dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional akan dilaksanakan dengan mempedomani norma standar prosedur dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Golkar, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan persetujuan fraksi Golkar terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Penyusunan Raperda ini telah menyesuaikan dengan perkembangan dalam tata kelola organisasi perangkat daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan evaluasi kelembagaan terlebih dahulu dengan melakukan pemetaan ulang urusan pemerintahan yang dikawal langsung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selain itu, penyusunan dan penyampaian Raperda ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perda yang harus segera ditindaklanjuti, seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Penentuan tolak ukur evaluasi kelembagaan dengan pemetaan ulang urusan pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yaitu dengan melakukan perhitungan atas variabel umum dan variabel teknis masing-masing urusan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas pembentukan perangkat daerah serta kriteria penggabungan urusan pemerintah dengan batasan penggabungan urusan pemerintahan dilakukan paling banyak 3 urusan pemerintahan. Menanggapi pemandangan umum fraksi Nasdem, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi, saran dan masukan serta persetujuan fraksi Nasdem terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Mengenai saran untuk meninjau kembali dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas dan kinerja perangkat daerah secara rasional sesuai dengan kebutuhan yang objektif serta tugas pokok dan fungsi yang jelas dan detail untuk mencegah tumpang tindih kewenangan yang telah dilakukan penyusunan dan pembahasan secara maksimal pada penyusunan rancangan perubahan perda ini, dan juga termasuk menselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan perangkat daerah hasil penataan ini merupakan perangkat daerah yang produktif dan efektif, ramping struktur tapi kaya fungsi. Penataan perangkat daerah ini diperhitungkan mampu menekan anggaran belanja pegawai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan asumsi semakin sedikitnya struktur organisasi pasti berimbas terhadap efisiensi anggaran. Perampingan atau penataan perangkat daerah secara otomatis berdampak pada anggaran belanja publik akan lebih besar dibandingkan belanja pegawai. Dengan penataan perangkat daerah ini, selain diharapkan mampu mengatasi persoalan alokasi anggaran belanja, juga dapat mengatasi persoalan seperti koordinasi, ego sektoral, serta kompetensi aparatur yang menyebabkan panjangnya jalur birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terlambat. Berkenaan kemungkinan kegaduhan ASN akibat pengurangan perangkat daerah telah diantisipasi dengan melakukan perhitungan jumlah jabatan yang akan dirampingkan dengan jumlah pejabat yang ada saat ini. Dengan hasil perhitungan, tidak ada pejabat yang akan non-job karena diberlakukannya perubahan perda ini.
pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, nama tim peperjakat tidak diatur lagi, termasuk di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Namun demikian, di dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS terdapat ketentuan tentang tim yang tugasnya mirip dengan peperjakat, yaitu tim penilai kinerja PNS, dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta memberikan penghargaan PNS yang tentunya dapat menjalankan tugas dengan baik. Menanggapi pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami ucapkan ribuan terima kasih pendapat, saran, dan masukan serta persetujuan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar tahun Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perda untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan selanjutnya. Terkait beberapa catatan dan penekanan pada beberapa titik yang disampaikan, pemerintah Kabupaten Banjar akan terus berupaya semaksimal mungkin melalui perubahan susunan perda ini akan meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik dan memaksimalkan potensi daerah. Menanggapi pemenangan umum fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia, kami ucapkan ribuan terima kasih. Apa yang sudah disampaikan, penyusunan dan penyampaian Raperda ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perangkat daerah yang harus segera ditindaklanjuti. Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah sebagai pedoman evaluasi kelembagaan di daerah, maka pada tahun 2020 telah dilakukan pemetaan ulang urusan pada perangkat daerah dengan berdasarkan peraturan tersebut. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang secara nyata telah menyebutkan klasifikasi, kodifikasi, dan juga nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, di mana terdapat perbedaan nomenklatur antara perangkat daerah yang ada saat ini dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar ketersediaan anggaran pada perangkat daerah dapat terakomodir. Berkenaan dengan usulan penggabungan urusan keuangan, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan hasil pemetaan ulang tipologi urusan keuangan lebih dari 1000, yang artinya dapat dibentuk menjadi 2 perangkat daerah. Dan dalam hal ini selaras dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyarankan untuk urusan keuangan diwadahi dalam 2 perangkat daerah. Menanggapi pemenang umum fraksi Demokrat, kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Demokrat atas saran, pendapat, dan apresiasinya. Terkait beberapa catatan yang telah disampaikan oleh fraksi Demokrat, kami sampaikan bahwa perubahan Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan hasil pemetaan urusan, sehingga perlu melakukan reorganisasi, restrukturisasi, dan juga refungsionalisasi terhadap organisasi perangkat daerah dengan harapan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Harapan kami sebagaimana harapan fraksi Demokrat, kami juga menyampaikan penataan perangkat daerah di Kabupaten Banjar yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Banjar dapat mewujudkan perangkat daerah dengan rasional, proporsional, efektif,
dan juga efisien yang pada tujuan akhirnya dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan juga berinovasi untuk pembangunan daerah. Menanggapi Pemilihan Umum Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan segala saran dan masukannya. Perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kami sangat sependapat bahwa salah satu landasan dalam penyusunan perangkat daerah adalah kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat serta sarana dan prasarana mempercepat dan mewujudkan visi dan misi daerah. Berkenaan dengan implementasi Raperda ini ke depannya, tentu akan kami memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi pada perangkat daerah berdasarkan Raperda ini sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada, sehingga dapat berbagi dengan profesional serta kejelasan uraian tugas pokok dan fungsi dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan baik secara umum dalam peraturan pemerintah maupun aturan teknis nomenklatur yang dikeluarkan oleh kementerian terkait urusan masing-masing. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, demikian jawaban dan tanggapan yang dapat kami sampaikan atas Pemilihan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Atas segala saran dan masukan yang telah diberikan, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD yang terhormat. Semoga segala upaya kita untuk kemajuan daerah dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Banjar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bupati Banjar yang telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016. Kami harapkan jawaban Bupati Banjar tadi dapat dijadikan dasar pembahasan pada tingkat selanjutnya. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, demikian tadi telah kita ikuti rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi rahmat taufik dan hidayahnya dalam menjalankan tugas. Untuk memimpin doa kami mintakan kepada yang terhormat Ustadz Rahmat Saleh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لمشايخنا ومعلمينا واجعل حقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشكاوى إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى العبادة، من السقم إلى الصحة، من الضيق إلى السعة، من العسر إلى اليسر يا الله، من الفخر إلى الغنى، من البدعة إلى سنة يا الله يا رب يا غوث يا أكرم أكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد Nabi ilmi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi
Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Banjar, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Dim 1006 Martapura atau yang mewakili, Kapolres Banjar atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Negeri Martapura atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Ketua dan para anggota DPRD, yang terhormat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta staf hadirin yang berkenan hadir. Kami mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dengan ini, rapat paripurna DPRD hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 kami nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.